Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Keuangan Sosial Islam yang beranggotakan saya sendiri, Musab Abdullah. Saya Nisa Aulia. Saya Rahimah Rizwani. Saya Irham Nare Sepana. Saya Muhammad Rizky Syaputra. Saya Suretno. Di sini kami akan menampilkan atau membuat video tentang zakat ringkas. Selamat menyaksikan. Aduh, capek banget ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ham. Hai. Harus dari mana lu? Jadi gini, gue habis kegiatan tadi sebelumnya, makanya gue kesini dulu pengen minum dulu gitu niatnya. Iya Capek. sih, di sini tuh emang adem, tempat cocok lah buat nongkrong gitu lah. Iya, benar-benar. Nah, lu dari mana? Gue tadi habis ke Rekom dan tadi tuh pengen pulang juga sih, cuman tadi nemu lu, jadinya gue mau nyapa lu. Oh, oke. Apaan tuh? Jadi gini, Ham, gue nemu ini kayak apa ya, perak gitu ya? Mana deh mau Coba. lihat? Iya sih, ini kayak barang temuan kayak perak gitu. Jadi gue kemarin abis ada pendakian gitu sama teman-teman gue. Nah, nggak sengaja ngeliat ini di tanah gitu dan gue ambil kan. Siapa tahu emang ada nilai jualnya. Jadi sengaja gue ambil. Nah, ini kan jatuhnya kayak barang temuan gitu ya, Ham. Kayak Ritas. Nah, ini tuh ada zakatnya nggak sih atau wajib dizakati nggak sih ini? Aku juga kurang tahu sih, mungkin. Nah, betul teman-teman. Peristiwa tadi itu biasa kita panggilnya itu zakat rikaz. Nah, zakat rikaz itu apa sih? Jadi rikaz itu diambil dari kata rokaza yarkuzu, yaitu tersembunyi. Harta rikaz itu merujuk pada harta karun yang terpendam, tidak ada modal yang dikeluarkannya, tidak ada kerja berat, dan tidak ada kesulitan yang dikeluarkannya dalam menemukan harta tersebut. Jadi kalau misalkan bisa kita ilustrasikan, harta rikaz merupakan harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat, dan tanpa melakukan usaha terlebih dahulu dalam menemukannya. Mungkin segitu ilustrasi dari zakat rikaz. Dalam konteks sejarah Islam, rikas merujuk pada harta karun atau kekayaan yang ditemukan di tempat-tempat tersembunyi. Nah, sejarah mencatat bahwa ternyata ada loh sejarah Rasulullah mengenai rikas atau harta karun. Salah satu contohnya peristiwa Ghazwah Khandak atau Perang Khandak pada tahun 627 Masehi. Saat itu kelompok Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW membangun parit di sekitar Madinah untuk mempertahankan kota dari serangan pasukan musuh. Kemudian sekelompok Muslim menemukan rikaz yang tersembunyi yang kemudian dibagi secara adil antara seluruh umat Muslim. Nah, untuk kadar dari rikaz ini yaitu 20% dari harta temuan harta karunnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita menemukan berapapun baik besar maupun kecil, kita harus mengeluarkan 20% dari harta temuan kita itu. Kemudian untuk nisabnya itu, untuk zakat rikaz itu tidak ada. Jadi setiap kita menemukan barang temuan atau harta karun, kita wajib mengeluarkannya zakat rikaz itu sendiri. Oke, selanjutnya ada 3 kategori tempat untuk barang rikaz atau barang temuan. Yang pertama, barang tersebut harus ditemukan di tempat yang tidak dilalui oleh manusia atau tanah mati yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, hukum wajib zakatnya itu senilai 1/5 atau 20%. Kemudian yang kedua, jika ditemukan di tempat yang baru yang tanah tersebut baru jatuh ke tangan pemilik yang baru dan kemudian hak tersebut milik si pemilik yang baru. Dan yang ketiga, jika rikas tersebut ditemukan di tanah milik seseorang muslim atau kafir zami, maka harta tersebut milik hak seseorang muslim atau kafir tersebut.
Adapun pendapat ulama terkait rikaz, menurut Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang tambang adalah harta yang terbuang dan harta karun atau rikaz dijakati sebesar 1/5 atau 20%. Demikian mayoritas ulama membedakan antara zakat rikaz dan zakat ma'dan. Nah, adapun landasan atau dalil dari zakat rikaz ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 nih teman-teman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk yang kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, jadi gitu. Jadi kesimpulannya tuh kalau kita nemuin barang rikas seperti perak, emas ataupun perabotan yang lain yang emang jarang tempatnya dilalui sama orang dan juga itu terkubur di dalam tanah seperti itu wajib dizakatin sebanyak 20% atau 1/5 dari nilai total barang tersebut. Oh, berarti